Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadri Erwin Saputro dengan NIM 26050123120021 dari program studi Oceanografi kelas A. Di sini saya akan membuat tugas video H+1 Praktikum Sistem Informasi Geografis Modul 2 terkait dengan registrasi dan juga digitasi. Sebelum kita melakukan olah data terkait dengan registrasi dan digitasi, terlebih dahulu kita harus mengunduh data-data yang akan kita olah melalui software Google Earth Pro. Kita bisa mengunduhnya lewat website dari Google itu sendiri. Kita bisa langsung buka. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung mencari lokasi yang akan kita unduh datanya. Namun jika tampilannya itu masih gelap, itu tandanya internet atau koneksi internet kita itu yang bermasalah. Bisa mencari koneksi lain atau kita restart dari awal. Karena kebagian NIM saya itu untuk mengolah data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, maka saya akan langsung mencari FKM Undip. Kita langsung klik yang bagian telusuri. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa memperbesar ukuran dari layar kita ini supaya mencangkup bagian Fakultas Kesehatan Masyarakat saja. Kalau ini kan masih luas banget, kita bisa langsung perbesar. Nah, bisa dilihat bahwasanya kayak yang tadinya itu lurus, ini jadi agak miring. Nah, untuk mengubah hal tersebut, kita bisa langsung pergi ke menu. Sebenarnya ini bahasa Inggris, cuma karena nggak tahu kenapa ini bahasa Indonesia. Bisa aja lihat itu kan view. Berarti nanti kalau punya teman-teman itu pakainya bahasa Inggris, berarti itu yang view. Kita ke yang reset dan juga tilt and compass atau kemiringan dan kompas. Nah, jadi akan berubah seperti ini. Kemudian setelah kita ubah kemiringan dan juga kompas dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ini, kita klik kanan pada layer tempatku atau my place dan kita pilih menu yang add, kemudian kita pilih yang folder, kemudian kita beri nama yaitu titik FKM dan kita klik OK. Setelah kita membuat folder dengan nama titik FKM, kita akan membuat titik 1, 2, dan 3 dan 4 pada masing-masing penjuru dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ini. Kita bisa klik kanan pada titik FKM itu, kemudian kita pilih yang add atau tambahkan, kemudian pilih yang ini. Kemudian kita masukkan saja namanya yaitu titik 1. Nah, dapat kita lihat di sini muncul kayak pin warna kuning namanya titik 1. Kita bisa arahkan dia sesuai dengan kemauan kita. Kita juga bisa mengubah pin ini, warna pin ini ataupun bentuknya dengan cara ini di sini. Kita klik yang ini, kita bisa pilih yang mana aja yang kita pengen. Karena saya pengen warna putih, kita pakai yang warna putih aja. Lalu klik OK. Kemudian kita taruh di pojokan dari si layar ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ketika kita sudah klik OK tadi, maka kita tidak bisa untuk menggeser dari titik 1 itu sendiri. Tapi kita tetap masih bisa menggesernya dengan cara kita klik pada layar titik 1, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, ini udah bisa digeser lagi seperti itu. Kemudian kita tambahkan, kita ulangi step tadi penambahan titik 1, 2, 3, dan 4. Kita klik kanan, kita pilih menu yang add, kemudian penanda letak, kita pilih yang titik 2.
Nah, kemudian ini bisa untuk kita taruh di sini. Nah, ketika dirasa sudah pas, kita bisa langsung oke aja. Kemudian kita bisa menambahkan titik yang ketiga. Kita arahkan dulu, kita tempatkan dulu pada tempatnya. Nah, kita klik OK. Dan kita tambahkan lagi titik 4. Dan kita klik OK. Kemudian maaf, ini belum dinamai. Kita klik OK. Kemudian setelah kita memberikan titik pada masing-masing tempat ini, kita bisa menyimpan data ini dalam bentuk dengan cara kita klik kanan pada titik FKM ini, kemudian kita pilih yang simpan tempat sebagai atau save place as. Cuma karena punya saya bahasa Indonesia jadi tampilannya begitu. Kita sebenarnya bisa milih mau disimpan di mana aja, tapi saya mau simpan di bagian sini saja. Nah, yang perlu digarisbawahi, benar, kita namai, karena saya sudah ada titik FKM dan juga titik FKM, kita namai dengan nama titik FKM 14 saja. Sebenarnya penamaannya itu bebas, tergantung kebutuhan kita. Terus yang perlu di highlight adalah format dari file ini. Jadi formatnya itu gak boleh KMS, tapi itu kita pakainya KML. Kenapa kita pakainya KML? Supaya nanti file ini itu bisa diolah di ArchMap atau ArcGIS itu sendiri. Ketika sudah selesai, kita klik simpan. Kemudian kita tadi kan dalam bentuk file KML tuh. Nah, kita bisa menyimpan data ini juga dalam bentuk gambar. Caranya gimana? Kita pilih ke menu yang file ini, kemudian kita pilih bagian simpan atau save, kemudian kita pilih yang simpan gambar atau save picture. Nah, ketika kita sudah memilih yang tadi file simpan gambar, maka akan muncul legenda-legenda seperti ini. Nah, sebenarnya kita nggak perlu legenda-legenda ini karena nantinya juga bakal muncul, malah jadi ribet. Kita bisa hilangin, kita pilih yang opsi peta, kita uncheck saja semuanya. Untuk penskalaan itu kita juga rubah, yang tadinya 100%, kita rubah jadi sekitar 30% aja. Yang bagian penataan gaya ini nggak perlu diganti-ganti. Kita nggak perlu simpan juga, kita bisa langsung pilih ke resolusi saat ini. Ini sebenarnya bebas, teman-teman mau milih yang kayak gimana. Kemudian kita pilih yang simpan gambar. Nah, kita bisa simpan ke folder yang tadi kita buat nyimpan file ini dalam bentuk KML. Kita namain gambar FKM 14. Bentuknya boleh JPG, boleh juga PNG, ini terserah sih sebenarnya. Kita bisa langsung klik simpan aja. Kemudian ketika sudah selesai, kita bisa langsung membuka aplikasi ArchMap kita. Oke, kemudian setelah aplikasi ArchMap kita udah kebuka, akan muncul tampilan seperti ini. Ini close dulu aja. Kita akan melakukan yang namanya proses registrasi terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Kita pilih tulisan ini, Arch Toolbox, kita pilih, kita tunggu. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang bagian conversion tools. Kita pilih, klik 2 kali. Kemudian kita pilih yang from KML yang atas, bukan yang bawah, bukan yang to KML tapi yang from KML.
dan kita pilih KML to layer. Kemudian kita bisa masukkan file KML kita yang tadi kita download melalui Google Earth. Kita klik di sini, kemudian kita cari di mana tadi kita menyimpannya. Nah, kemudian setelah selesai kita bisa langsung pilih yang open. Sebenarnya ini open, tapi karena bahasa Indonesia jadi buka, kita langsung pilih aja. Kita tunggu sampai buffernya selesai. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, nanti output location dan juga output data name-nya akan otomatis terisi. Nah, untuk output location-nya sendiri ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita ataupun dengan keinginan kita. Yang awalnya di sini mungkin di dokumen ArcGIS, saya pengen pindah misal ke file sini, file pondok saya. Saya mau masukkan di yang ini. Kemudian kita add. Setelah semuanya seperti ini, kita bisa langsung oke aja. Kita tunggu prosesnya selesai. Ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, sudah ada titik-titiknya di layar di lembar kerja kita, berarti proses perubahan KML ke layar ArcGIS itu sudah selesai. Kemudian kita bisa langsung close aja. Kemudian kita bisa masukkan gambar yang telah kita unduh lewat Google Earth tadi. Caranya kita klik kanan pada titik FKM 14 atau pada titik FKM, kita klik kanan. Kemudian kita pilih yang add data dan kita pilih yang ini. Nah, kita cari dulu di mana tadi kita menyimpan. Oke. Nah, kita pilih yang gambar yang sudah kita unduh tadi. Kita bisa langsung tambahkan aja. Kita pilih add. Nah, kalau muncul peringatan seperti ini, kita abaikan saja, kita bisa langsung klik OK. Nah, tampilannya kan kayak gini nih, hitam atau biru lebih tepatnya. Nggak muncul gambar seperti yang di Google Earth tadi. Kita bisa munculin gambarnya, itu caranya kita klik kanan pada layar yang gambar FKM. Kita klik kanan, kemudian kita pilih yang ini, zoom to layer. Kita pilih, nah maka tampilannya akan seperti yang pada saat kita lihat di Google Earth Pro. Kita bisa pindahin layer yang ini, gambar FKM 14 ke atas. Kemudian setelah selesai, kita bisa langsung bentar. Kemudian setelah selesai, kita pilih yang geoprocessing aja. Nah, yang ini toolbar, karena tool geoprocessingnya belum muncul, kita pilih yang toolbar, customize, kita pilih toolbar, kemudian kita pilih yang georeferencing. Benar. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti tools dari georeferencingnya itu dapat kita gunakan.
Kemudian kita pilih yang bagian ini, add control points. Kemudian kita klik pada ujung dari titik-titik yang sudah kita tentukan. Kita klik. Kemudian kita klik kanan pada layer yang titik FKM 14. Kita klik kanan, kemudian kita pilih yang zoom to layer. Nah, kalau tampilannya hitam lagi kayak gini atau enggak ada gambarnya, kita pilih dulu. Nah, kita cari sampai ketemu lingkaran kayak gini. Itu tandanya lokasi asli dari si titik 1 itu. Kita klik. Nah, kemudian kita klik kanan pada yang layer gambar FKM 14. Kita zoom to layer. Nah, kemudian ketika sudah muncul gambar seperti ini, kita klik lagi satu kali, bukan dua kali ya, satu kali pada bagian titik 2. Kemudian kita pilih yang titik FKM 14, kita pilih yang zoom to layer lagi. Kemudian kita cari titik koordinat asli dari si titik 2 itu. Kita klik. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita cari titik 3-nya. Nah, kita klik titik ini. Jika sudah, kita cari juga titik 4-nya, koordinatnya di mana, di sini. Kemudian kita klik kanan pada titik FKM 14, kita pilih zoom to layer, kita pilih yang lokasi asli. Nah, ketika kita sudah melakukan proses tadi, nantinya dari si layar kita atau lembar kerja kita yang tadinya itu simetris, kotak, nantinya dia itu akan mengikuti pergerakan dari titik koordinat asli dari titik 1, titik 2, titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Kemudian ketika sudah selesai, kita bisa langsung pilih atau kita bisa langsung klik pada yang ini, tool atau menu georeferencing. Kita pilih yang rectify. Kemudian kita nggak perlu ubah apa-apanya kecuali yang bagian output ini. Kita bisa sesuaikan kita mau taruh di mana, dan yang paling penting itu formatnya itu harus TIFF seperti ini. Jadi nggak boleh yang lain, harus yang ini. Kemudian kita bisa langsung save. Ketika proses tadi setelah selesai, maka proses registrasi dari data ini itu sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke proses digitasi. Kemudian setelah proses registrasi tadi selesai, kita bisa langsung lanjut ke proses digitasi. Nah, kita bisa langsung pilih yang bagian tools katalog. Ini ketika sudah muncul seperti ini, kita cari di mana kita menyimpan folder, atau kita cari folder yang kita buat untuk nyimpen dari data registrasi tadi yang kita udah lakuin. Kita langsung klik kanan, kemudian kita pilih yang new, kemudian kita pilih yang save file. Saya mau bikin yang point dulu, kita pilih yang point. Sebenarnya bisa, kalau misal bisa polyline itu untuk jalan dan polygon untuk gedung. Saya pilih point dulu untuk yang pertama ini, kemudian kita pilih atau kita namain dari file, save file ini. Kemudian kita pilih yang edit untuk mengubah dari koordinat sistem yang kita pakai. Kita bisa milih yang WGS 1984. Tapi kalau belum muncul yang pilihan ini atau belum kita favoritkan, kan berarti belum muncul. Kita bisa cari di bagian geographic coordinate system. Kita klik 2 kali, kemudian kita scroll paling bawah bagian word.
kita pilih yang WGS 1984. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita pilih yang show details, ini kita checklist aja. Kalau udah, kita bisa langsung klik OK. Ketika sudah muncul seperti ini, benar-benar dia sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung nah, ketika kita tadi udah menambahkan save file titik, kita bisa langsung tambah. Kalau misal udah ada tools editor, kita bisa langsung pakai. Kalau belum ada, kita tambahin lewat menu atau tool customize. Kita pilih yang toolbar, kemudian kita pilih yang editor. Nah, ketika udah muncul, kita klik yang editor, kita pilih yang start editing, dan kita pilih yang titik. Kita klik OK. Kemudian ketika sudah muncul seperti ini, kita pilih ini, kita close aja, nggak apa-apa. Nah, nanti kan akan otomatis muncul seperti ini, create features. Nah, kita pilih yang titik, kita pilih yang point begini. Kemudian kita tandai, ketika kursornya udah berganti seperti ini, kita tandai gedung mana aja yang ada di sini. Kita tandai dari Fakultas Kesehatan dari FKM Undip itu. Nah, gambar acuannya itu. Nah, ini untuk gambar acuannya. Jadi ada gedung 1, gedung 2, gedung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita bisa langsung pilih aja. Oke, ya. Gedung 1. Kemudian gedung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ketika sudah selesai seperti ini, kita bisa langsung pilih yang bagian sini, editor. Kita pilih yang save edit, kemudian kita stop editing. Nah,
ketika sudah muncul, kita sudah tandai dari gedung-gedung di FKM itu, kita bisa langsung beri keterangan pada setiap titik yang udah kita tentuin, udah kita tandai tadi. Kita pergi yang bikin titik, kita klik kanan, kemudian kita pilih yang open attribute table. Kita perbesar aja biar gampang. Kemudian kita pilih yang ini, table option. Kita pilih yang bagian add file. Kita pilih, kita ganti namanya jadi keterangan. Kemudian dari tipe filenya ini sendiri kita ubah yang tadinya short integer jadi teks. Kemudian untuk panjang dan segala macam ini menyesuaikan aja, kita bisa langsung klik OK. Ketika sudah muncul seperti ini, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, keterangannya apa, file yang baru saja kita buat sudah muncul, kita bisa langsung pilih ke bagian menu editor ini, kemudian kita start editing. Kita pilih yang bagian titik. Kita klik OK. Kemudian kita namai data dari gedung ini. Seperti gedung 1 itu namanya musola. Kemudian ketika kita sudah menambahkan keterangan dari nama-nama gedung itu, kita pilih editor lagi, kita pilih save edit, kemudian kita pilih yang stop editing. Kita bisa klik kanan pada ini kelas dulu, kita klik kanan pada layar titik, kemudian kita pilih yang properties, bagian label, kita bagian ini, kita ubah label fact menjadi keterangan.
Kemudian kita ganti fontnya jadi Times New Roman aja supaya lebih gampang. Dan kita ganti ukuran fontnya, ini terserah, tapi saya pengen gunain 12 saja. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, maka nama-nama dari gedung ini sudah kelihatan. Nah, kayak di sini, ini ada musola, ini ada gedung D, ini ada parkiran, ada gedung A, gedung B, gedung C, lapangan futsal, kedokteran gigi, gedung E, lapangan voli, dan juga masjid Baitul Mutmainnah. Kemudian ketika telah selesai, kita bisa menambahkan jalan dan juga menambahkan poligon dari gedung-gedung yang ada di FKM Undip ini. Caranya gimana? Kita ulangi ke step awal tadi. Kita pilih menu yang katalog. Nah, ini kita hapus dulu. Kemudian kita klik kanan pada folder yang ada data registrasinya, kemudian kita pilih yang new dan kita pilih save file. Kemudian kita yang tadinya fitur tab-nya itu point, kita ganti jadi polyline karena kita mau buat jalan-jalan yang ada di FKM itu sendiri. Kita namai filenya jadi jalan. Nah, ketika sudah selesai, kita ulangi lagi, kita edit koordinat sistemnya pakai WGS 1984. Kita klik OK, kemudian kita pilih checklist bagian show details. Kita klik OK. Ketika sudah muncul seperti ini, jalan st.shp, kita bisa langsung tambahkan jalannya. Jalannya gimana? Kita klik editor, kita pilih start editing, kemudian kita pilih yang jalan, kita klik OK. Kemudian kita masukin jalan-jalan yang ada di FKM itu sendiri. Sebelum kita langsung tambahin jalan ini, kan ini kursornya udah tanda panah gini, tanda kan bisa diklik. Tapi kita sebelum tambahin titik-titiknya agar jadi jalan, itu kita pergi ke yang bagian editor ini, kita pilih yang bagian editing windows, kemudian pilih yang create features, kita pilih yang jalan, kemudian kita pilih yang lain. Nah, kita bisa langsung Nah, kita bisa langsung buat jalan yang ada di FKM itu sendiri. Nah, langsung akan muncul garis yang seperti ini, itu menandakan adanya jalan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Kemudian kita juga bisa tambahin jalan yang satu lagi di sini, di bagian sini. Kita buat. Jalannya di sini. Ketika sudah selesai, kita bisa langsung klik 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Karena
nama jalannya itu kalau di dalam fakultas tidak ada, kita tidak perlu menambahkan keterangan nama kayak tadi kita pergi ke properties dan juga table attributes, open attribute tables, karena namanya itu nggak ada kecuali jalan yang sini itu ada namanya kayak jalan Profesor Jakub Rais, di sini juga ada nama jalannya. Nah kalau di sini tuh tidak ada. Kemudian kita pilih yang save edit, kemudian stop editing. Ini menunjukkan adanya jalan di wilayah FKM Undip itu sendiri. Kemudian kita dapat menambahkan poligon dari setiap masing-masing gedung yang ada di FKM Undip. Caranya gimana? Kayak tadi kita bisa langsung pergi ke editor, kita pilih yang start editing, kemudian salah maaf, kita pilih yang katalog lagi, kita ini close aja dulu, kita pilih yang folder yang kita ada data registrasinya tadi kayak awal yang bagian titik, kita pilih yang new, kemudian kita pilih save file, kemudian kita ganti yang tadinya point jadi polygon, kemudian kita namai dengan nama gedung, namanya itu nama save filenya itu gedung. Kalau sudah selesai, kita ganti koordinat sistemnya juga pakai WGS 1984, kita klik OK, kemudian kita pilih yang show details, kita checklist, kemudian kita klik OK. Nah ketika sudah selesai, kita bisa pilih yang bagian editor, kemudian kita start editing, kita pilih yang bagian gedung, kita klik OK. Nah kayak gini kan belum bisa ditambah ini, kita bisa supaya bisa nambahin poligon di setiap gedungnya itu kita klik yang bagian editor, kemudian kita pilih yang editing windows, kemudian kita pilih yang create figures. Nah bagian gedung kita pilih yang poligon, kita yang ini close saja katalognya, kemudian kita tandain misal ini bagian musola. Kemudian di sini ada gedung, benar urutannya gimana? Gedung D, kemudian ada gedung C, kemudian ada lapangan futsal, terus ada gedung B, kemudian ada gedung A sini. Kemudian ada gedung E dan juga kedokteran gigi, gedung E, kemudian ada kedokteran gigi. Kemudian ada Masjid Baitul Mutmainnah dan juga lapangan voli, Masjid Baitul Mutmainnah, kita beberapa kali, dan lapangan voli. Kemudian yang terakhir yaitu ada parkiran.
Nah, ketika kita sudah selesai menambahkan poligon dari setiap gedung yang ada di FKM, kita bisa langsung save editing kita pilih yang editor, kemudian kita save edit, kemudian kita stop editing. Nah, kalau misal kayak gini kan masih ada save file yang titik, itu bisa nambahin keterangan dari setiap gedung. Tapi kalau misal kita mau nambahin keterangan pada poligonnya itu sendiri, kita bisa. Misalnya gini, ini kan berarti nggak ada keterangannya, kecuali kita tambahkan titik. Ini kan baru muncul keterangannya. Misal di sini poligon ini ada titiknya kan, itu gedung E. Tapi kalau misal kita mau ngasih keterangan di poligonnya, itu juga bisa. Kita misal kayak gini, ini kan nggak ada keterangannya, kita tambahin keterangan di bagian poligonnya, itu bisa. Caranya sama kayak yang pas kita di save file titik. Nah, caranya sama kayak pas kita di save file titik. Kita pilih yang ini, layer gedung, kita klik kanan, kemudian kita pilih yang open attribute table. Nah, kita pilih yang table option, kemudian kita pilih yang add file. Kita tambahin nama keterangan dan type-nya itu yang text. Kita klik OK. Nah, kemudian kita pilih yang menu editor, kemudian kita pilih start editing, kita pilih yang gedung, kita klik OK. Kemudian kita namai sesuai dengan gambar acuan yang kita miliki. Misal gedung pertama itu Musola FKM. Gedung yang kedua itu gedung D dan gedung C. Kemudian ada lapangan futsal dan gedung B. Gedung B. Kemudian ada kedokteran gigi. Kemudian ada Masjid Baitul Mutmainnah. Kemudian ada lapangan voli, dan yang terakhir itu ada parkiran. Jika sudah selesai, kita bisa langsung save edit kita di bagian edit. Kita pilih yang save edit, kemudian kita stop editing. Kita bisa langsung close aja. Kemudian yang bagian ini layer gedung, kita klik kanan lagi, terus kita pilih yang open attribute table. maaf, salah. Kita klik kanan pada bagian gedung, kemudian kita pilih yang bagian properties. Nah, kita pilih yang bagian labels, kemudian ini kita checklist, kita ganti yang label file-nya jadi keterangan, kemudian kita ganti jadi Times New Roman, ukurannya 12 saja. Kita bisa langsung klik OK. Nah, maka misal kita mau pakai yang save file polygon, itu kita bisa hilangin. Nah, maka akan keluar keterangan seperti ini. Soal FKM, parkiran, gedung C, lapangan futsal, gedung B, gedung E, kedokteran gigi, Masjid Baitul Mutmainnah, lapangan voli, dan juga parkiran. Atau kita bisa pakai titik, nggak pakai gedung seperti ini. Nah, itu juga bisa. Untuk jalannya sendiri, karena memang jalannya tidak ada namanya, kita tidak usah namai, karena jalannya memang tidak ada namanya. Ini merupakan jalan di dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri. Nah, untuk proses digitasi sendiri itu sudah selesai sampai di sini.
Kemudian ketika kita sudah selesai, kita bisa langsung menyimpan data kita bisa pilih file, kemudian kita pilih save as, kemudian kita tempatin di folder yang kita inginkan. Cukup sekian tugas video yang saya buat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.